Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini saya akan meneruskan cerita dari Simple Man dengan judul Paranguyang Pabrik Gula. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa selanjutnya? Mari kita simak sama-sama. Mata itu begitu hidup, entah kenapa Rini semakin yakin sosok lelaki tua yang ia lihat tak lain adalah kakek di dalam lukisan ini. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamar orang tuanya. Rini terdiam, termangu menatapnya. Berarti jenengan urip ten griya niku pirang tahun, Mbak? Berarti Anda hidup di tempat itu berapa lama, Mbak? Tanya saya waktu itu. Beliau hanya diam sambil menatap kosong tembok di belakang saya. Gak suwe kok mas, sampai pabrik niku bangkrut. Gak lama kok mas, sampai pabrik itu akhirnya bangkrut. Terus opo sing asline kedadian bengi niku? Bengi sing jenengan krungu swara dok-dok tekan lawang kamar wong tuane jenengan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Malam saat Anda mendengar suara ketukan di pintu kamar orang tua Anda. Mbak Rini untuk pertama kalinya melihat mata saya, kemudian dengan suara gemetar ia berkata, "Paranguyang." Saya masih diam mencoba mencerna kalimat wanita yang sekarang sudah menikah dengan satu momongan ini. "Nopo niku payanguyang, Mbak? Apa itu payanguyang, Mbak?" Mbak Rini masih melihat mata saya lalu berkata, "Biar tak selesaikan dulu ceritanya, nanti jenengan akan mengerti arti kalimat itu. Karena payanguyang itu masih ada dan banyak orang memilikinya, tapi lambat laun penyebutan ini mulai hilang ditelan zaman." Saya mengangguk, menunggu beliau melanjutkan ceritanya. Malam itu hujan lebat turun. Seorang lelaki parubaya berlari menyusuri lumpur menuju ke gubuk reot di samping kebun pisang. Ia lalu mengetuk pintu kayu. Dari dalam rumah terdengar suara anak perempuan. Suaranya mengelokok seperti ingin memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Terlihat seorang perempuan membukakan pintu. Sosok yang familiar bagi selelaki. Perempuan itu menatap dengan wajah sayu. Tanpa membuang waktu, si lelaki bergegas masuk sembari bertanya, "Ya opo bu, Rini ono kemajuan?" "Bagaimana bu, Rini ada kemajuan?" Si perempuan menggeleng. Lelaki itu menyusuri ruangan yang tak terlalu besar, lalu masuk ke dalam kamar. Di sana ada seorang wanita tua renta. Tubuhnya bungkuk, melihat Rini dengan sorot mata mengiba. Sementara Rini, anak kecil ini, sedang duduk bertelanjang dada dengan tubuh ditutupi oleh kain sarung. Sedari tadi, ia terus memuntahkan makanan dari dalam isi perutnya. Bu Ipah, perempuan yang dikenal sebagai tukang pijit panggilan di kampung ini, yang pertama kali menawarkan diri akan membantu Rini keluar dari masalah ini. Masalah saat kejadian di malam itu, ketika Rini melihat Paranguyang, membuat gadis kecil ini tak berdaya hingga terjadi seperti ini. "Duk,
Panggil Mbok Ipah pada Ibu Rini. Jupukno lengo bakung neng buri. Mbok tak mijeti gulune Rini maneh. Ambilkan minyak bakung di belakang. Si Mbok mau mijit leher Rini lagi. Setelah menerima minyak itu, Mbok Ipah melumuri jari-jari tangannya, lalu mulai memijit Rini. Gadis itu masih diam, hanya dapat melotot, tak bisa bicara. Seorang mengatakan Rini sawan. Namun apa yang dilihat oleh gadis kecil ini? Bagaimana ia bisa menjadi seperti ini? Hal itu yang membuat bapak, ibu, serta Mbok Ipah penasaran. Selama memijat leher Rini, Mbok Ipah merasa tidak enak badan. Ia berkali-kali mengelonggok, memegang mulutnya. Ia merasa mual. Selain itu, apa yang ia lakukan terasa tak disukai oleh sesuatu yang sedari tadi dicari oleh beliau. Duk, rungokno simbok. Ono opo? Opo sing mok delok bengiku? Nak, dengarkan suara simbok. Ada apa? Apa yang kamu lihat malam itu? Rini menoleh, melotot, melihat Mbok Ipah. Mulutnya ingin bicara, namun tak ada suara yang keluar. Tak lama, muntahan kembali keluar dari dalam mulut. Mbok Ipah tak menyerah. Ia terus memijat leher hingga punggung sampai akhirnya Mbok Ipah menyadari sesuatu. Mbok Ipah lantas menyuruh Rini membuka mulut. Di sana, ia melihatnya. Mbok Ipah meninggalkan Rini untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Rini hanya bisa diam melihat. Untune sakjane wis tanggal. Tapi kok isih ono? Ra mungkin iso cukul cepet ngene. Giginya seharusnya sudah tanggal, tapi kok masih ada. Tidak mungkin bisa tumbuh secepat ini. Rini masih membuka mulut. Duk, untumu iki oleh simbok cabut ya. Duk, gigimu boleh simbok cabut. Rini mengangguk. Ia tak mengerti apa hubungannya dengan gigi di dalam mulutnya. Namun gadis kecil itu hanya bisa pasrah. Simbok juga berkata, iki pasti loro. Makane aku njaluk tulung wong tuamu nyekel. Ini akan sangat sakit. Makanya aku minta kedua orang tuamu memegangi. Ibu dan bapak lalu duduk di samping Rini, menahan tangan, kaki serta tubuhnya. Sementara si Mbok Ipah meminta Rini untuk tak menutup mulutnya. Saat wanita tua itu mulai menarik dengan tangan kecil yang terlihat seperti tulang terbungkus kulit tipis. Namun meski begitu, tenaga wanita itu tak dapat diremehkan. Karena begitu ia menariknya, tubuh Rini mengejang. Kedua orang tuanya berusaha keras menahan saat kepala Rini seperti dihantam begitu keras. Rini ingin berteriak. Tubuhnya tak kuat menahan rasa sakit nyeri seperti ini. Namun ia berusaha sekuat tenaga. Sampai akhirnya Mbok Ipah bisa menarik satu gigi yang membuat Rini terus-menerus memuntahkan darah. Gadis itu lalu menangis. Suaranya kembali sesaat sebelum akhirnya ia menceritakannya. Menceritakan kejadian malam itu saat Rini menemukan sepucuk paku yang dibeluri oleh gimbal rambut. Malam itu, Rini mendengar seseorang mengetuk pintu kamar orang tuanya. Padahal bapak shift malam, sedangkan ibu berada di dapur. Rini yang penasaran berjalan mendekat ke pintu membukanya. Sesaat ia melihat seseorang berlari masuk ke kamar kosong. Diikuti suara tertawa dari anak-anak. Rini yang sejak pertama kali datang ke rumah ini penasaran dengan isi kamar kosong itu, lalu mendekat. Dari arah dapur, Rini bisa mendengar dentingan antara suara piring. Mungkin ibu yang melakukannya. Gadis kecil ini menyentuh handle pintu, mendorongnya. Di sana, di kamar itu ia masuk.
Saat itu kegelapan menyelimuti kamar kosong itu. Rini mencari saklar setelah dia menutup pintu. Ia tak mau ibu sampai tahu bahwa dirinya ada di dalam ruangan ini. Meraba-raba dari sisi tembok, Rini mencari-cari. Saklar seharusnya ada di sisi samping pintu, namun Rini tak kunjung menemukannya. Tapi Rini yang bersifat keras kepala tak mau menyerah. Ia masih berjalan perlahan-lahan sembari meraba-raba sampai akhirnya ia merasakan sesuatu yang terasa dingin. Rini tercekat, merasa dirinya seperti bersentuhan dengan jari tangan manusia. Rini menemukan saklar saat lampu di dalam kamar akhirnya menyala terang. Tapi di dalam kamar kosong itu, Rini tak menemukan apapun selain benda-benda tua berserakan yang kebanyakan ditutupi oleh kain berwarna putih, termasuk ranjang tua berdebu yang dibalut dengan tirai transparan. Aroma debu begitu menyengat. Rini mencoba melihat sekeliling. Ia berjalan menyusuri lantai di sisi ranjang kosong itu, yang tanpa sadar jari kakinya menabrak sesuatu yang langsung berdecit bergerak-gerak. Rini membuka benda apa yang ada di balik kain itu saat dirinya menemukannya. Kursi goyang untuk anak-anak. Kayunya sudah tua namun masih terlihat kuat. Rini merasa tempat ini seperti hidup. Badannya menggigil. Di ujung sebuah meja tua, Rini menemukan kotak korek lama dengan kotak besar panjang. Tak seperti korek pada umumnya. Nampaknya korek ini adalah peninggalan lama yang tak pernah tersentuh oleh siapapun. Rini menyimpulkan bahwa kamar ini memang belum pernah dimasuki oleh siapapun. Lantas, kenapa? Pertanyaan itu terus-menerus muncul di dalam kepalanya. Rini membuka kotak korek. Di dalamnya, batang korek terlihat masih banyak. Sesaat, ketika Rini mendengar sesuatu mengetuk di balik almari tua kayu jati dengan ukiran khas Jawa. Rini mendengar suara anak perempuan menangis. Saat itu, tiba-tiba lampu di dalam kamar mendadak mati. Rini yang gelagapan lantas beringsut mencoba berjalan menuju saklar. Tapi anehnya, Rini tak dapat menyalakan meski ia sudah menekan saklar itu berkali-kali. Rini tersentak ketika dia merasakan sesuatu mengenakan pakaian putih melayang melintasi punggungnya. Rini merasa ia tak sendiri. Suasana di dalam kamar mendadak menjadi dingin, sunyi, senyap. Rini bisa merasakan bahwa dia tak lagi sendirian di dalam kamar ini. Tapi Rini sendiri tidak tahu siapa dan di mana dirinya diawasi. Tak lama, Rini dengan ketakutan yang menyelimuti dirinya mulai berjalan menuju pintu. Rini menarik handle pintu tapi aneh. Pintu tak mau terbuka dan perlahan Rini merasakan kain putih yang menutupi sebagian benda di dalam kamar ini seperti ditarik sehingga kain-kain putih itu berjatuhan. Rini bisa melihat dengan jelas sesuatu sedang mencoba menunjukkan eksistensinya. Rini membuka kotak korek, menyalakan sebatang untuk membuat api, agar setidaknya ada cahaya yang menyinari kegelapan itu. Di balik kain transparan yang menyelimuti ranjang, Rini melihat dua anak laki-laki kecil sedang duduk bersila, saling menepuk tangan sambil bernyanyi dengan bahasa yang sama sekali Rini tak kenali. Mereka terlihat begitu riang. Rini yang mulai gemetar ketakutan mencoba melihat lebih dekat. Ia menyusuri lantai, memutari ranjang sampai ke sisi lain. Namun, lagi-lagi keanehan terjadi karena dua anak kecil yang sempat Rini lihat menghilang. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara almari terbuka. Suaranya begitu keras, menimbulkan nada berkeriak yang panjang.
Rini dari tadi penasaran apa yang ada di dalam almari ini sebenarnya. Dengan sebatang korek dan api yang bergoyang, Rini mendekati ke benda tua itu. Di sana, Rini menemukan baju-baju kuno tergantung di atas batang kayu. Tak ada apapun kecuali hal itu. Rini meringkuk menoleh ke samping. Dia menemukan sesuatu, guratan dari kayu yang diukir. Rini meraba, merasakan, sampai akhirnya ia sadar bahwa guratan ini dibuat dari kuku jari. Sebenarnya ada yang lebih mengganggu dari sekedar menemukan kuku jari di bagian kayu jati almari, yaitu di belakang Rini. Ia merasa ada dua anak lelaki yang dari tadi bisa ia rasakan kehadirannya, sedang berdiri sejajar memandangi Rini. Namun saat Rini menoleh, ia tak menemukan mereka. Sebatang korek itu telah habis dilahap api. Rini menyalakan sebatang lagi saat meringkuk merangkak berjalan di sudut almari. Di bawah beberapa gantungan baju. Sebelum sesuatu tiba-tiba berhembus, Rini bisa merasakan sesuatu meniup batang korek api miliknya. Rini menyalakan sebatang korek lagi, namun lagi-lagi sesuatu meniupnya kembali, membuat Rini kembali diselimuti kegelapan. Hal ini terus-menerus terjadi sampai terdengar suara menangis di ujung almari. Rini tercekat mundur sebelum pintu almari tertutup lalu mengurung dirinya. Rini mencoba mendorong-dorong pintu almari, namun tenaganya tak cukup. Dari celah-celah pintu, Rini melihat sepasang kaki berdiri dengan sepatu hitam kulit, berkaos kaki putih panjang, tepat ada di sana. Tak beberapa lama, wajah anak lelaki menunduk melihat wajah Rini tanpa bola mata. Rini terseok melangkah mundur. Ia menjauh dari celah almari tanpa ia sadari. Ia merangkak sampai di ujung dan menemukan sesuatu. Sebuah paku yang menancap di bagian dalam almari, terbungkus oleh sesuatu yang berserabut menyerupai potongan rambut panjang. Rini mengambil benda itu. Saat itulah Rini baru saja menyadari ada yang sedang duduk meringkuk tepat di belakangnya. Rini menoleh. Ia tak bisa mundur. Lalu dengan keberanian yang tinggal tak seberapa, ia menyalakan sebatang korek dan disitulah Rini melihat seorang gadis Belanda dengan separuh kepala terpotong. Sosok itu menggelinjang, melotot, melihat Rini yang kepalang takut. Tak lama, ia lalu merangkak mundur. Saat itu Rini menyadari bahwa sosok itu seperti ingin menunjukkan sesuatu. Rini terlihat bingung. Apakah ia harus mengikuti atau selesai sampai di sini? Rini melangkah keluar dari dalam almari. Ia melihat sosok itu baru saja melintas keluar dari dalam kamar. Pintu itu adalah pintu yang dari tadi tak dapat dibuka oleh Rini. Ia mengikuti dengan selangkah demi selangkah. Rini merasakan asing. Rumah ini sama, tapi terasa berbeda. Sebuah jam tua terpajang di dekat sekat antara dapur dan lorong. Sesuatu yang tak Rini lihat saat tinggal di rumah ini. Sebelum Rini melewati benda tua namun terawat itu, ia dikejutkan oleh jeritan memekikkan telinga dari arah dapur, tempat seharusnya ibu berada. Rini tergopoh, berlari mencari tahu. Namun dirinya dibuat mematung saat melihat seseorang lelaki tinggi putih pucat sedang mencengkram leher seorang wanita dan anak perempuan dari belakang tempat mereka duduk, membenturkan wajah mereka ke atas piring yang dipenuhi oleh makanan. Lelaki asing itu berbicara menyentak dengan kalimat yang tak Rini mengerti. Sementara di depannya sepasang anak kembar sedang duduk melahap makanan dari garpu di tangannya. Rini terseok, tak mengerti sama sekali. Tak beberapa lama teriakan riuh terdengar dari luar rumah.
riuh suara dari orang yang sama sekali tak tahu dari mana datangnya. Wanita itu lalu mencoba melepaskan cengkeraman si lelaki tinggi sebelum lelaki itu menghantamkan kepala wanita itu di sudut meja yang dibuat dari bahan kayu jati, menghantam tepat di batok kepalanya. Si anak perempuan lari terseok-seok. Ia masuk ke dalam kamar. Sebelum Rini tahu apa yang terjadi, matanya terpaku melihat ke arah dua anak kembar, tempat di mana si lelaki jangkung itu memiting kepalanya, lalu mengejar menuju ke kamar kosong. Saat itu wajah Rini tercekat karena si lelaki jangkung lalu melihat ke arahnya. Dobrakan pintu. Si lelaki jangkung melesat masuk dengan memikul senapan laras panjang. Ia lalu meringkuk menendang-nendang pintu almari tempat di mana Rini yakin anak perempuan itu bersembunyi. Tak mau menyerah dengan tenaga manusia dewasa, ia berhasil membuka paksa lalu merongrong. Terdengar suara hantaman benda keras dan jeritan memekikkan. Rini tak melihat langsung kejadian itu berlangsung, namun ia bisa mendengar tangisan memilukan, teriakan penyiksaan sebelum si lelaki jangkung keluar. Ia sekarang menuju ke atap rumah. Rini terseok ketakutan. Namun ia masih merasa penasaran. Di ujung bagian atap tempat gudang lama rumah ini berada, si lelaki jangkung berteriak di sana menunjuk-nunjuk apa yang ada di bawahnya dengan bahasa yang aneh sebelum menembak kepalanya sendiri. Rini mendekat dan ia bisa melihat kerumunan orang. Semuanya nyaris tanpa kepala. Rini bergerak mundur sebelum menabrak sesuatu, dan ia melihat seseorang perempuan dengan gaun Bali memeluk dirinya. Mbok Ipah mengangguk lalu meminta dua lukisan itu, si penari Bali dan kakek dengan ayam jago. Namun bapak menolak karena bagi dirinya ada hubungan sesuatu yang tak bisa ia jawab dengan lukisan ayam jago. Saat itulah Mbok Ipah menjelaskan tentang payang-uyang. Payang-uyang adalah suatu benda mati yang diikuti atau dirasuki oleh jin sejenisnya, mendekam, mengawasi, dan hidup di sana. Lukisan itu memiliki sejarahnya. Ia mengintai keluarga ini. Namun yang lebih mengerikan adalah rumah ini adalah payang-uyang bagi orang Belanda yang tinggal di sana sebelumnya. Kejadian ini akan berulang-ulang terjadi, apalagi bagi manusia yang tidak sadar akan hal ini. Ia akan terus diganggu, terus dipertontonkan pada sesuatu yang bila akal sehat tak bisa menerimanya, bisa membuat gila, seperti apa yang hampir saja terjadi pada Rini. Mbaknya kroso, delok niku opo yo opo mbak. Mbaknya benar-benar merasa melihat hal itu atau bagaimana mbak? Tanya saya pada Mbak Rini. Ia tampak berpikir bingung. Apakah ia melihat dalam lamunan? Apakah kejadian itu terjadi sebelumnya? Namun Mbak Rini kemudian bersumpah. Ia melihat rentetan itu di depan kedua matanya sendiri. Saya hanya diam, lalu setuju untuk membagikan cerita ini. Saya sendiri dulu pernah mendengar bahwa tahun sebelum kemerdekaan, orang-orang pribumi pernah menyerbu tempat pabrik gula ini, berbekal membawa arit, pacul, dan benda-benda lain untuk mengusir orang-orang Belanda. Namun cerita itu hanya diceritakan turun-temurun. Soal kebenaran akan kejadian itu masih dipertanyakan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang Belanda itu, tak ada yang tahu. Lalu saya mendapatkan pesan ini dari seseorang yang lain. Rupanya, setiap rumah Belanda di pabrik gula memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Dan ini adalah salah satu dari cerita perih yang pernah terjadi. Bahkan ada seorang kuli yang terlibat penghancuran rumah-rumah ini. Pernah membawa pulang sebuah foto keluarga orang Belanda.
yang setiap malam melototi dirinya, terkadang menyeringai kepada dirinya. Malam ini, gak banyak yang ngelawak, rasanya seperti memutar masa lalu. Berikutnya, saya mau tahu cerita apa yang belum saya selesaikan. Sekian cerita Parang Uyang malam ini. Tapi Simple Man memberikan pesan untuk para pembaca dan pendengar. Malam ini asik, gak banyak yang ngelawak, rasanya seperti memutar masa lalu. Indahnya. Berikutnya saya mau tahu cerita apa lagi yang belum saya selesaikan, biar saya selesaikan nanti. Jadi tunggu untuk cerita Surup selanjutnya. Cerita Surup akan dilanjutkan oleh Simple Man. Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.